Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam persekutuan doa Kamis. Dan pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Sebelum kita masuk lebih dalam dari perenungan kita, mari untuk setiap kita pada hari ini kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita memohon hikmat dari Allah untuk menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Allah, kami yang kudus, kami bersyukur untuk rahmat-Mu dan cinta-Mu pada setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam persekutuan doa Kamis. Kiranya kasih-Mu, hikmat-Mu lah yang menyertai kami, menuntun hidup kami, dan juga biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun hidup dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup adalah perjuangan. Nats yang akan kita baca pada hari ini yaitu terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidup adalah perjuangan, dan kita harus menyelesaikan perjuangan kita hingga akhir. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, ya, tentu kita telah banyak melalui persoalan, kita banyak melalui tantangan yang begitu berat pada masa lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar, bahwa Tuhan itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, ya. Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita boleh sampai saat ini, itu juga karena apa? Itu karena anugerah Tuhan. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap dalam Tuhan, tidaklah mudah jika kita mengandalkan kekuatan kita. Nah, karena kita itu adalah manusia yang banyak keterbatasan, sehingga kita membutuhkan campur tangan dari Tuhan sendiri. Dan maka itulah Tuhan akan menuntun kita untuk melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Lalu menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa yang kita perjuangkan sebagai orang percaya? Apa yang kita perjuangkan sebagai orang percaya? Ayat 58 dari bacaan Alkitab kita pada hari ini menunjukkan bahwa beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus berdiri dengan teguh. Kita harus berdiri dengan teguh. Berdiri dengan teguh dapat berarti kita selalu siap sedia dan berdiri dengan penuh semangat, serta keteguhan hati kita tetap kita pakai. Kita tidak pernah berdiri dengan santai. Kita tidak boleh berdiri dengan leha-leha atau dengan loyo. Melainkan memiliki sikap yang selalu siap sedia dalam mengiringi Tuhan. Yang kedua, dikatakan nanti apa? Kita tidak boleh goyah. Ketika kita mau hidup
di dalam Tuhan, kita tidak dapat hidup goyah alias pelin-pelan. Karena kita tidak memiliki pendirian yang kuat. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu artinya kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan tidak melihat lagi di belakang. Jangan sampai seperti istri Lot yang ketika lari justru goyah karena teringat akan harta bendanya. Yang ketiga, dikatakan di sini, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi orang percaya bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, lalu semuanya itu selesai. Menjadi orang percaya itu adalah proses seumur hidup. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang percaya, kita tidak hanya cukup menjadi jemaat biasa, tetapi kita harus terus melayani Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita melayani Tuhan, maka jerih payah kita itu tidak sia-sia. Sebagai penutup, kita akan melihat kisah dari Derek Redmond. Siapakah dia? Mari kita saksikan. And oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Derek Redmond gagal menjadi juara lari 400 meter
di Olimpik Barcelona tahun 1992. Padahal ia sudah berlatih berbulan-bulan dengan sang ayah dan juga sebagai seorang pelatih juga. Kegagalan pelari asal Inggris ini disebabkan oleh kaki kanannya yang mengalami robek hamstring dan membuatnya pincang. Meski kaki kanannya pincang, ia berusaha keras untuk sampai ke garis finish. Kegigihannya dalam berjuang mencapai garis finish, ya, kegigihan dia berjuang sampai garis akhir, itulah yang mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa. Sambutan tepuk tangan bagi 65.000 penonton pada saat itu yang menyaksikan perlombaan. Derek diingat bukan karena juara, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan tergopoh-gopoh. Tetapi Derek tidak pernah menyangka jika ayahnya, yaitu sang pelatihnya juga, ada bersama dia dan menopang tubuhnya sampai di garis akhir. Seringkali kita merasa sendiri saat perjalanan hidup terasa sulit. Langkah terasa berat saat berada di jalan sunyi. Padahal kita tidak sendiri, karena jaminan dari surga itu sudah pasti. Allah yang adalah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Seringkali kita melupakan janji ilahi. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, di dalam teks Alkitab dikatakan seperti itu. Sebab Allah setia dan karena itulah ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Terus berjuang, karena kita tidak sendirian. Allah akan selalu berserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, perlu diingat bahwa berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan mungkin terasa sangat sulit. Sangat sulit. Penuh tantangan dan bahkan berbahaya. Tetapi hal itu tidak sia-sia ketika kita berjalan bersama Tuhan dan memberikan kesaksian tentang kehadiran dan kuasa-Nya. Hidup kita tidak sia-sia. Yakinlah akan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Pada kesempatan ini boleh kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini adalah sebenarnya perjuangan. Dan bagaimana kami bisa menyelesaikan hidup ini ya Tuhan dengan baik dan juga berkenan kepada Engkau. Biarlah setiap kami Tuhan boleh terus bersama Engkau, boleh terus berjalan bersama Engkau. Yang biarlah kasih-Mu dan kuasa mulai menuntun kami, hingga kami dapat menyelesaikan perjalanan ini dan dengan tetap setia kepada Engkau. Kami yang penuh dengan keterbatasan, bimbinglah kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau akan menguatkan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.